Perkenalkan, nama saya Andre Emanuel Purayo dengan NIM 2302 11060059, dan saya akan mendemokan praktikum keamanan cyber untuk tugas yang ketiga. Dalam kelompok kami terdapat 4 orang, diantaranya ada saya sendiri, Andre Purayo, NIM 59, ada Beverly Rawan, NIM 61, ada Daniel Tafwama, NIM 62, dan ada Jacob Rahayaan, NIM 66. Baik, pertama-tama kita masuk di lab yang pertama, yaitu tracing a route. Oke, langsung kita masuk ke part pertama. Pertama-tama kita masuk ke virtual machine-nya dulu. Sini kita masuk, kemudian kita open window terminal, ping c4 www.cisco.com. Iya, ini adalah hasil dari ping tersebut. Kemudian sini menjelaskan bahwa output pertama akan menampilkan fully qualified domain. Ya, output pertama E28 ini kayak ini ya. Ini diikuti dengan IP address, address-nya. Cisco host the same web content on different server throughout the world known as mirror. Therefore, depending upon where you are geographically, the FQDN and the IP address will be different. Dalam Cisco ini dia terbagi di beberapa server yang berbeda tergantung letak geografi kita. Karena itu beberapa fully qualified domain name dan juga IP address-nya juga akan ikut berbeda. For different SPM because Oke, terlanjut ke part yang kedua. Tracing a route to remote server using traceroute. Di terminal kita menuliskan traceroute .cisco.com. Sini dia menampilkan hasil dari traceroute ke website cisco.com ya. If you would like to save the traceroute output to a text file for a later review, use the correct and the desired file name to save the output in the present directory. In this example, the traceroute output is saved in. Oke. Jadi intinya untuk output traceroute ini untuk saat ini disimpan di file defaultnya, yaitu home analyst. Dia akan membuat file baru cisco traceroute.txt. Oke, sini kita akan buat perintah ini traceroute Cisco ke Cisco traceroute.txt. Gonna enter comment to view output trace store in the text file. Dan kita sini sudah ada ya. Kita coba buat lagi trace route cisco.com
Cisco trace route.txt. Oke, karena ini sudah aja, kita masuk saja chat, kita langsung saja lanjut trace route.txt. Nah, ini isi dari trace route-nya ya. Untuk perintah ini, perform and save the trace route. These are regional internet. Oke, untuk regional, tiap regionalnya berbeda ya untuk registrinya. Untuk Afrika menggunakan www.afrinic.net. Untuk Australia menggunakan www.apnic, Europe www.ripe, dan Amerika Selatan www.lacnic. Oke, nah, lanjut ke part 3, trace route to a remote server using web-based trace route. Nah, kita akan membuat web browser, kita akan membuka web browser di web sini, kita navigasi ke Monits, http monits, http monitis.com/traceroute. Betul kah ini? Ini betul ya. Enter a new website you wish to replace. Example, visual trace route. Mungkin kita try for free. Sebentar. Oke, di sini kita menggunakan alternatif lainnya, suite dot tools/trace route. Sebentar. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan alternatif lain ya, bukan yang Monitis ini, karena untuk Monitis ini perlu untuk login terlebih dahulu. Oke, di sini kita memasukkan domain atau IP addressnya. Sini kita mencoba untuk google.com seperti contoh ya. Kita trace. Dan ini adalah hasilnya. Setelah gateway, ini ada beberapa hop yang dilalui sehingga dia sampai. Dan juga ada IP addressnya, ada waktu dalam satuan milisecond. Sini ada pertanyaan. Review the geographical location of the responding hops. What did you observe regarding the path? Oke. Jadi ini paketnya melewati beberapa hop atau router dari berbagai geografis yang berbeda sebelum mencapai tujuannya. Tiap hop
dia menunjukkan router perantara dengan waktu response-nya sini yang berbeda-beda, dan juga jalur yang diambil bisa melewati beberapa negara atau benua tergantung lokasi server tujuannya ya. Oke, lanjut. Sini ada reflection. How is the trace route different when going to cisco.com or other website from the terminal? Si part 2. Red hair than the online website. Your result may vary depending upon where you are located geographically and which ISP is providing connectivity to your school. Oke, dari trace route dari terminal yang sudah dilakukan, dari lokasi jaringan kita sendiri, dari rumah, sehingga hop pertama itu adalah router lokalnya. Sedangkan untuk dari web ini ya, itu dilakukan dari server penyedia layanan, misalkan dari Serikat, Eropa, ataupun dari Asia. Sehingga jalur yang ditempuh mungkin berbeda karena titik awalnya itu berbeda. Misal yang terminal tadi dari tempat user berada, sedangkan dari web itu dari ISP-nya atau dari penyedia layanannya, dari server layanan. Sehingga dia menunjukkan jumlah hop dan latensi yang mungkin berbeda. Oke, lanjut ke lab yang selanjutnya. Introduction to Wireshark. Sini objektifnya kita akan menginstal dan verifikasi Mininet topologi, dan kita akan capture and analyze ICMP data in Wireshark. Oke, di sini kita menggunakan CyberOps dan akses internet. Pertama, kita akan menginstal dan verifikasi Mininet. Python script. Interface update, start, password sudah kita lakukan, dan kita akan masuk ke terminal lagi. Kita akan ke terminal. Kita buka baru saja ya. Oke, kita buka baru. Kita ketikkan sudo /lab.support.files slash ya, support/files lab.support .files /scripts CyberOps _topo.py. Ini CyberOps. Oke, sini muncul ya untuk topologi CyberOps-nya R1, H4, S1, H1, H2, H3. R1 ini apa? R1 ini router. Oke, lanjut step 3, kita akan mencatat IP dan MAC address untuk H1 dan H2. Ini ya, H1, H2. Pertama, kita extern H1. Nah, ini kita masukkan if config kita masukkan juga untuk H2 ya, if config. Ini tidak di spasi ya. Nah, bisa kita lihat untuk H1 inetnya itu 10.00.11. Kita ganti ya di sini. 10.0.0.11. Dan MAC address-nya itu MAC address-nya yang ini. Ya,
fix. Inikah? Oke, ini ya, sesuai yang di highlight. Ini untuk IP address-nya dan ini untuk subnet MAC address. MAC address-nya. Kita copy saja ya. Apakah tercopy? Tidak. Jadi kita paste saja kalau begitu. 46 61 66 67 08 95 untuk MAC address-nya, dan juga untuk H2 itu ada di 10.0.0.12. untuk MAC address-nya itu ada di 9A 2 AB 2 E6 E6.2 72.2 F2.2 dan 4A. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut ke part 5, capture analyze ICMP di Wireshark. Pertama, semua di capture data misalnya. Oke. Di dalam H1 kita akan menjalankan Wireshark GTK dan Wireshark dash GTK dan oke. Kita akan memilih H1 start. On H1 press the enter key if necessary to get a prompt dan ping. On H1 press the enter key sini ya. Enter necessary to get a prompt dan ping. Kita mencoba ping ya. Ping NC 5 10 titik 0 titik 0 titik 12. Jadi kita akan tes ping ke H2. Sini muncul ya. Gimana ini sih? Sini muncul ya. Ada 5 specifies yang dikirimkan. Kemudian retrieval window ke stop to stop the package. Stop ya. Ya sudah tidak mengirimkan lagi. Kemudian filter can be applied to display only interesting. Type ICP in the filter field and click apply. Filter save zoom size di sini ya ICMP. Nah ini dia ICMP. Nah di
sini dia hanya menampilkan list CMP saja. Dan saya klik CMP, check notice that source. Oke. With video file is still selected the top section, navigate to the middle section, click to the arrow to the. Oke, dari sini kita akan melihat ya, kita akan untuk Ethernet dan destination. Sini ada MAC address-nya. Sini ada pertanyaan, does the source MAC address match H1 interface? Ya, untuk jawabannya ya. Untuk sumber MAC address pada frame ICMP yang ditangkap di Wireshark itu sesuai dengan MAC address yang dicatat di perintah ifconfig tadi. Ada pertanyaan juga, does the destination match dengan H2 MAC address? Jawabannya juga ya, karena H1 dan H2 ini berada dalam satu LAN yang sama. MAC address tujuan pada frame Ethernet langsung merujuk ke MAC address kedua, H2. Oke, lanjut ke step 2. Examine the capture data on remote LAN. At the mininet prompt, start terminal Windows on host H4. Oke, di terminal ini mininet kita akan buka H4 dan juga R1. Nah, ini ya. Kita ketikkan ifconfig untuk keduanya. Oke. Di sini kita akan mengisi juga untuk tabel-tabel ini ya. Untuk H4 untuk IP address-nya 172.116.0.40 dan MAC address H4 enter 6A EC C2 E4 2 403 2 73.2 8D. Dan untuk R1 ETH1 itu 10 0.0.1 MAC address-nya EA 0B 75A6 715C 715C. Nah, untuk ETH2 ini IP address-nya 172.16.0.1. Untuk MAC address-nya 6A A8 8D23 47CF 47CF. Oke. Kemudian kita akan start new Wireshark capture on H1. Selecting capture start, you can also click the start button or type control without saving. Start new capture untuk H1. Ya. Untuk ini untuk H1 capture
Kita start lagi ya ini. Kita continue without saving. Kemudian kita ping ke H4. Kita ping ke H4 dari H1. Node H1. Nah ini. Kita ping ke H4. C 5.2.16.0.40. Lupa P ya di depan. Nah, di sini muncul ya. Nah, kita hapus filternya dulu. Sini review the capture data in Wireshark, examine the IP address and MAC address that you ping. Notice that the MAC address is for the R1 ETH1 interface. List the destination IP. Nah, untuk R1 dan list untuk IP-nya itu 172.16.0.40 dan MAC-nya itu dia pergi ke MAC address R1 bukan ke H4, karena H4 itu berada di jaringan berbeda sehingga paketnya harus melewati paket R1 terlebih dahulu. Sedangkan ini tujuan. Perkenalkan, nama saya Yakub Rahyaan dengan NIM 2302.1106.0066. Kita masuk ke lab yang ketiga, lab using Wireshark to examine Ethernet frame. Part yang ke-6, examine the header field in Ethernet to frame. Jadi kita akan review the Ethernet to header field description and length. Jadi preamble mempunyai panjang 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, isi datanya mempunyai panjang sekitar 46 sampai 1500 bytes, SCS 4 bytes. Selanjutnya untuk preamble sendiri, kalau kita melihat pada gambar tidak ditampilkan di sini. Preamble berisi bit sinkronisasi yang diproses oleh hardware NIC. Selanjutnya ada destination address dengan value-nya broadcast FFF. Kalau di sini pada gambar ada di sini, yaitu alamat layer 2 tujuan. Selanjutnya ada source address, yang ini Intel Core atau yang di dalam kurung F4 8C 50626226D, yaitu alamat MAC pengirim. Selanjutnya ada frame type 0x0806. Selanjutnya ada isi datanya dengan value ERP. Selanjutnya ada FCS yang tidak ditampilkan pada contoh gambar ini, yang berfungsi untuk mendeteksi error. Selanjutnya ada pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address field? Jadi destination address berisi alamat broadcast FFF, artinya frame ARP dikirim ke semua perangkat dalam jaringan lokal karena pengirim belum mengetahui MAC address tujuan. Pertanyaan berikutnya, why does the PC send out broadcast ARP prior to sending the first ping request? Jadi PC mengirimkan ARP broadcast terlebih dahulu karena untuk mengirim frame Ethernet, PC membutuhkan MAC address tujuan. PC hanya mengetahui IP address gateway, bukan MAC address-nya. ARP atau Address Resolution Protocol digunakan untuk memetakan IP address ke MAC address. Pertanyaan berikutnya, what is the MAC address of the
source in the first frame. Nah, jadi MAC address-nya yang ini F4 8C 50 62 62 6D. What is the vendor ID atau OUI of the source NIC? Jadi vendor ID atau OUI itu 3 oktet pertama dari MAC address. Jadi F4 8C 50. What portion of the MAC address is the OUI? Yang tadi 6 digit hexadecimal pertama atau 3 byte pertama. Selanjutnya, what is the source NIC serial number? Kalau NIC serial number itu 3 byte terakhir. Berarti 62 62 62. Part ke-7, use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Di sini kita diminta untuk membuka terminal. Lalu masukkan ini sudo. Selanjutnya masuk ke extern H3, lalu masukkan perintah if config. Lalu di sini ditanyakan IP address-nya berapa dan juga MAC address-nya. Untuk IP address-nya yang ini 10.0.0.13. Untuk MAC address-nya yang ini 1E 21 17 C7 C10. Selanjutnya masukkan perintah start min R untuk menampilkan default gateway information. Lalu ada pertanyaan, what is the IP address of the default gateway for the host H3? Kalau pada contoh di sini 10.0.0.1. Selanjutnya clear the ARP cache on H3 and start capturing traffic on H3 ETH. Untuk menampilkan konten ARP cache-nya kita menggunakan perintah ARP min n. Oke. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, berarti tidak mempunyai cache. Berarti bagian yang ini kita skip. Kita langsung ke open Wireshark pada node AH3.
Klik OK. Lalu pada bagian ini kita pilih 3, start. Lalu pada terminal H3 kita ping default gateway dengan perintah ini ping c 5 lalu IP address-nya. Kita buka node yang baru, after. Oke, successful. Lalu after the ping is complete, stop the Wireshark capture. Stop. Lalu apply the SCMP filter. CMP, enter. Lalu ada pertanyaan, what is the MAC address of the PC and IC? Oke, kita bisa lihat di sini. MAC address-nya itu yang di bagian source, dia 1E 21 17 C70 C 10. Lalu what is the default gateway MAC address? Nah, default gateway-nya yang bagian destination itu 2A 36 68 2B 8B D1. Lalu pertanyaan berikutnya, what type of frame is this display? Jadi type-nya itu ini IP versi yang keempat atau 0x0800. Lalu di sini adalah two line display in the middle section. What is the source IP address dan juga ada what is the destination IP address. Untuk source-nya yaitu yang ini 10.0.0.13. Untuk destination IP address yaitu 10.0.0.1. Selanjutnya, klik the next frame in the top section and examine an echo replay frame. Notice that the source and the destination MAC address have reversed because this frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. Jadi kita bisa lihat di sini yang untuk bagian pertama source-nya seperti ini dan destination-nya seperti ini. Pada yang
bagian yang kedua sini, destination dan source-nya itu saling tertukar. What device and MAC address is displayed as the destination address. Jadi H3 dengan MAC address yang ini. Karena ini adalah echo reply, sumber dari tujuan berbalik atau default gateway membalas ke H3. Lalu step yang keenam, start a new capture in Wireshark. Start a new capture, lalu continue your saving. Lalu pada terminal H3 kita send 5 echo request package to IP address yang ini. Caranya sama seperti tadi. Ketik min C 5172 16.0.40. Stop. Lalu di sini in the first echo ping request frame, what the source and destination MAC address. Untuk source-nya masih sama seperti contoh sebelumnya, yang 1E 2117 C7 0 C10. Untuk destination-nya masih sama juga. Lalu what are the source and destination IP address? Untuk source-nya itu 10.0.0.13, untuk destination-nya itu 172.16.0.40. Lalu compare this address to the address you received in step 5. The only address that changed is the destination IP address. Why was the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Jadi destination MAC address tetap sama, atau MAC router atau gateway R1 ETH1, karena frame Ethernet hanya berlaku dalam satu segmen jaringan atau LAN. Ketika mengirim paket ke host di jaringan yang berbeda, yang dimana untuk IP address-nya 172.0.0.40, frame harus dikirim ke router terlebih dahulu. Router lah yang meneruskan paket ke jaringan tujuan IP address tujuan. Tidak berubah karena IP bersifat end-to-end, namun MAC address berubah di setiap hop. Untuk bagian reflection, Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Jadi preamble berisi 8 byte atau 64 bit, pola bitnya alternating atau 101010 yang digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat pengirim dan penerima sebelum data ditransmisikan. Byte terakhir preamble disebut start frame delimiter atau SFD yang menandai dimulainya frame. Oke, untuk lab yang keempat, using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Untuk part 8, prepare the host to capture the traffic. Kita buka terminal dan masukkan perintah ini.
Lalu start host H1 dan H4 pada mininet. Itu lalu pada H4 kita masukkan perintah ini 4 home analysis lalu pada web browser H1 kita akan buka Firefox. Jadi after the Firefox Windows open, start a TCP/DOM session in the terminal node H1. Jadi pada terminal H1 kita akan masukkan ini. Lalu setelah kita masukkan TCP/DOM ini, kita akan pindah secepat mungkin pada web browser Firefox dan masukkan IP ini 172.16.0.40. Ini kita akan masukkan TCP/DOM di pada node H1. Minv minc 50. Capture.php. Oke, tunggu sampai 50. Oke, selanjutnya tahap yang ke-9, analyze the packet using Wireshark. Jadi pada node H1 kita buka Wireshark.
Lalu pada Wireshark kita klik file, lalu pilih yang home analyze capture.pcp. Pilih analyze, lalu capture.pcp. Lalu apply TCP filter. Oke. Untuk bagian pertama, kita pilih yang paling atas ini. Source port number. Untuk TCP source port number itu berubah-ubah. Ini 52172. Lalu how would you classify the source port? Yaitu dynamic atau ephemeral port, yaitu port yang dibuat secara acak oleh sistem untuk sesi ini. Pertanyaan berikutnya what is the TCP destination port number? Jadi untuk destination portnya itu port 80 atau HTTP port. How would you classify the destination port? Yaitu well known port atau port 80 adalah port standar untuk HTTP server. Pertanyaan berikutnya, which flag is set? Jadi flagnya itu ini SCN yang digunakan untuk memulai sesi TCP baru. What is the relative sequence number set to? Jadi sequence numbernya itu 0 atau relatif. Jadi Wireshark normalisasi ke 0 untuk memudahkan pembacaan. Nah, selanjutnya select the next package. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, what are the value of the source and destination port? Untuk source-nya sekarang itu berubah jadi 80 dan destination-nya itu 52172. Lalu which flag are set? Untuk flagnya itu ada dua, yaitu SCN dan ACK. What are the relative sequence and acknowledged number set to? Untuk sequence numbernya itu 0, untuk acknowledged numbernya itu 1. Yang artinya mengkonfirmasi penerimaan SCN dari klien. Nah, selanjutnya select the third package. Ketiga, lalu which flag is set? Jadi flagnya sekarang ACK, yaitu mengkonfirmasi penerimaan SCN ACK dari server. Artinya koneksi TCP berhasil terbentuk. Nah, selanjutnya part yang ke-10, view the package using TCP dump. Jadi kita open a new terminal window, lalu masukkan main TCP dump. Kita buka terminal baru, masukkan main TCP dump.
type N to move to the next match. Lalu what does the switch min_r do? Kita tekan N, lalu cari min_r. Jadi ini min_r file, read package from file. Jadi switch min_r digunakan untuk membaca paket dari file untuk PCP file yang sudah disimpan sebelumnya, bukan dari interface jaringan secara langsung. In the same terminal, open the capture file using the following command to view the first 3 TCP package capture. Dengan perintah ini. Kita bisa tekan key untuk keluar. Hasilnya seperti ini. Lalu kalau sudah kita bisa quit. Ada terminal yang sebelumnya quit. After quit mininet, enter sudo mn-c to clean up the process start by mininet. Kita masukkan ini sudo mn-c. Oke, clean up complete. Lalu bagian reflection. Untuk pertanyaan pertama, there are hundreds of filters available in Wireshark. A large network would have numerous filters and many different types of traffic. List 3 filters that might be useful to a network administrator. Jadi yang pertama ada TCP flag.scn sama dengan 1 yang berguna untuk mengidentifikasi semua upaya pembukaan koneksi TCP. Selanjutnya ada IP.addr sama dengan IP address untuk memfilter lalu lintas dari atau ke host tertentu. Selanjutnya ada http://request.method sama dengan post untuk melihat form submission yang mungkin mengandung kredensial. Pertanyaan yang kedua, what other ways could Wireshark be used in a production network? Jadi Wireshark dapat digunakan untuk menganalisis performa jaringan dan mendeteksi. Baik, perkenalkan nama saya Beverly Daniel Felix Rawan, NIM 230211006061. Dan pada saat ini saya akan membuat tugas 3 praktikum keamanan cyber. Dan saya akan membuat lab, pada saat ini saya akan membuat lab exploring Nmap. Nah, di sini kita membutuhkan CyberOps Workstation Virtual Machine dan Internet Access. Nah, di sini perintah main itu adalah perintah untuk menampilkan halaman manual yang terkait dengan argumen. Nah, di sini pertama-tama kita disuruh untuk membuka CyberOps Workstation dan di sini saya sudah membukanya. Selanjutnya buka terminal. Baru kita ketikkan man nmap. Man nmap. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu nmap? Nmap itu adalah network mapper. Adalah utilitas open source yang digunakan untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Baru juga ada pertanyaan selanjutnya, untuk apa Nmap digunakan? Nmap digunakan untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer, memindai port terbuka, mendeteksi sistem operasi, versi layanan, serta celah keamanan. Nah, Nmap ini sering dipakai oleh administrator jaringan untuk inventaris jaringan, manajemen jadwal upgrade, dan monitoring host layanan. Nah, baru selanjutnya kita lanjut ke bagian D. Kita disuruh ketik example, kita scroll ke bawah sampai habis.
ini example. Bentar. Nah, baru di sini dikatakan nah, ini seperti yang ada di modul. Ya, ini. Nah, baru di sini ada pertanyaan. Look at example 1. Apa perintah nmap yang digunakan? Nah, perintah nmap yang digunakan adalah ini. Nmap min a min t4 scanme.nmap.org. Ya, sesuai yang ada di sini. Oke, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikut. Apa fungsi min a yang ini? Nah, min a itu adalah switch min a mengaktifkan deteksi OS dan juga deteksi versi layanan, pemindaian script, dan traceroute sekaligus. Nah, baru ada pertanyaan juga yang selanjutnya. Apa fungsi switch min T4 yang ini? Nah, fungsi dari switch min T4 menetapkan timing template level 4 yang membuat scan berjalan lebih cepat dengan mengasumsikan jaringan cepat dan responsif. Ini mengurangi waktu timeout dan meningkatkan paralelisme pengiriman paket. Baru oke. Selanjutnya kita masuk ke part yang berikut, yaitu scanning for open port. Nah, di sini kita ketikkan nmap min a min t4 localhost enter. Nah, di sini sambil menunggu untuk scan localhost yang ada. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan port dan layanan apa yang terbuka. Nah, di sini sudah terbuka. Kita bisa lihat. Dan di sini port yang terbuka itu 21 TCP. Oke. Ya, port 21. Dan layanan adalah ini. Sesuai yang di FTP, ada beberapa layanan yang terbuka dan juga ada beberapa port. Ada port juga 22, 23, ya. Ada juga yang terbuka SSH, juga ada yang telnet yang terbuka. Baru lanjut, ada pertanyaan berikut. Untuk setiap port yang terbuka, catat perangkat lunak yang menyediakan layanan tersebut. Nah, ini adalah yang terbuka, yaitu 21, port 21. Let's 21 yang ini. Dan dia adalah layanan ini. Baru juga ada port 22. Dia SSH ini. Baru port 23. Dia yang telnet. Yang itu Linux telnet. Baru juga di sini ada pertanyaan, apa sistem operasinya? Nah, sistem operasinya itu yang tadi, itu ada FTP, SSH, telnet, dan HTTP. Baik, lanjut. Kita ketikkan if config. Oke. Di sini sudah telah. Nah, dan di sini ada pertanyaan. Catat alamat IP dan subnet mask untuk VM Anda, jaringan mana yang digunakan. Nah, berdasarkan yang bisa kita lihat di sini, IP yang
kita gunakan itu adalah ini. Yang kita gunakan 192.168.1.19 dan net masknya adalah 255.255.255.0 dan kita berada di jaringan 192.168.1.0/24. Nah, baru selanjutnya kita akan memasukkan perintah ini nmap min a min t4 192.168.1.0/24. Nah, sambil menunggu, di sini ada pertanyaan. Berapa host? Ya, pertanyaannya berapa banyak host yang aktif? Nah, di sini bisa dilihat masih menunggu. Mungkin karena masalah jaringan jadi sedikit lambat. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari hasil nmap daftarkan berarti sebutkan berapa layanan yang tersedia pada. Nah, di sini ada layanan 192.168.1.1 yaitu router atau gateway-nya dan menjalankan FTP, DNS dan HTTP. Yang kedua ada 192.168.1.19 yang dimana itu adalah VM itu sendiri. Dan ada beberapa host lain. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke yang berikut yaitu scan a remote server. Kita disuruh buka browser. Open browser. Dan kita ketikkan scanme.nmap dot. Nah, setelah terbuka, ini ada pertanyaan buka browser web dan navigasikan. Baca pesan yang tertera. Apa tujuan situs ini? Nah, situs ini bisa dilihat ini disediakan oleh tim nmap secara resmi untuk latihan dan pengujian nmap sehingga pengguna dapat melakukan scan tanpa khawatir melanggar hukum. Nah, baru selanjutnya kita masuk kembali ke terminal. Ketikkan nmap min a min t4 min t4 t4 scanme dot nmap. Oke, sambil menunggu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pertanyaan port dan layanan apa yang terbuka, port dan layanan apa yang difilter, apa alamat IP server, apa sistem operasinya. Nah, di sini kita akan menunggu sampai ini terbuka.
Oke. Nah, sini bisa dilihat ada beberapa port yang terbuka, yaitu 22 TCP, baru ada 80 TCP, baru 9929 TCP, 31337 TCP. Nah, baru port dan layanan apa yang difilter itu, sebentar, yang difilter. Nah, yang difilter itu tidak ditunjukkan. Ini ada 996 filtered port. Baru lanjut, apa alamat IP servernya? Alamat IP servernya ini 45.33.32.156. Baru apa sistem operasinya adalah Linux. Lanjut. Nah, di sini ada refleksi. Nmap adalah alat yang kuat. Bagaimana Nmap dapat membantu keamanan jaringan? Bagaimana Nmap dapat digunakan oleh pelaku ancaman sebagai alat yang berbahaya? Nah, di sini Nmap membantu administrator jaringan dengan cara mengidentifikasi port terbuka yang tidak seharusnya aktif, mendeteksi perangkat tidak dikenal di jaringan, dan memverifikasi konfigurasi firewall. Namun, Nmap juga bisa disalahgunakan oleh threat actor sebagai alat recognize untuk menemukan celah keamanan, layanan yang rentan, dan sistem operasi target sebelum melakukan serangan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke lab yang berikut, yaitu lab using Wireshark to examine UDP DNS capture. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka CyberOps. Nah, saat ini kita sudah membuka CyberOps. Baru, nah, kita disuruh, nah ini saya sudah mengisinya, yaitu IP address. Saya sudah mengisinya. Ini IP address-nya adalah ini 192.168.1.19. MAC address-nya adalah ini. Default gateway IP address-nya adalah 192.168.1.1. Untuk DNS server IP address adalah ini juga, sama. 192.168.1.1. Baru kita jalankan if config. Nah, baru kita masukkan kode ini juga. Isi garis miring resolve.conf. Enter. Nah, ini untuk servernya, ini untuk nama servernya seperti yang ada di modul. Baik, lanjut ke step 3, yaitu netstate min-r. Nah, sini bisa dilihat oke. Lanjut, kita lanjut ke part 4. Bentar. Kita lanjut sini, guys. Step sudo Wireshark. Oke, kita akan menjalankan Wireshark. Kita gunakan perintah ini.
sudo wireshark garing GTK. Nah, sini kita diminta password itu CyberOps. Oke, baik, lanjut. Ternyata tadi ada kesalahan prompt, makanya website-nya tidak bisa terbuka. Nah, di sini kita lanjut dengan hands off 3, baru kita start. Ini sementara baru selanjutnya kita buka browser, baru kita ketikkan www.google.com. Nah, setelah ini terbuka, kita masuk kembali ke Wireshark dan kita stop. Nah, lanjut ke part yang selanjutnya, yaitu analyze captured DNS or UDP paket. Nah, di sini kita menggunakan filter DNS, kita ketikkan filter yang di sini, baru kita ketik DNS. Nah, di sini dia sudah terfilter. Baru, nah di sini kita lanjut. Ini ditanyakan, ada pertanyaan, apakah alamat MAC sumber sama dengan yang dicatat di bagian 1 untuk ya, ini alamatnya sama pada paket DNS query sesuai dengan MAC address VM yang dicatat dari ifconfig. Baru lanjut. Nah, di sini untuk IP dan MAC addressnya untuk VM itu ada 192.168.1.19. Untuk default gateway-nya ada 192.168.1.1. Untuk MAC address-nya ada yang ini seperti dilihat. Dan untuk MAC address default gateway itu MAC address router. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini kita lihat frame size. Oke. Ini ada 74 bytes, baru short MAC address bisa dilihat. Oke, yang ini. Baru destination MAC address, IP address 192.168.1.19. Destination IP address 192.168.1.1. Baru selanjutnya source port itu 39964. Source port kita bisa lihat di sini. Untuk destination portnya 53. Nah, baru di sini ada pertanyaan. Sini, apakah alamat IP sumber sama dengan alamat IP PC lokal yang ada? Ya. Baru, apakah alamat IP tujuan sama dengan gateway default yang dicatat di bagian 1? Ya, karena DNS server dan default gateway adalah perangkat yang sama. Berlanjut. Di sini kita akan, nah di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Pada frame Ethernet 2,
untuk respon DNS, perangkat apa yang menjadi mereka sumber dan menjadi alamat tujuan. Nah, untuk di sini kita bisa lihat internet 2. Nah, source MAC address, default gateway, destination MAC, roles sudah terbalik karena ini adalah respon dari DNS server ke klien. Oke. Baru pertanyaan yang selanjutnya itu destination IP address, yaitu 192.168.1.19. Dan untuk source IP address 192.168.1.1 itu untuk gateway-nya. Baru ini apa yang terjadi pada peran sumber dan tujuan VM dan gateway default. Nah, itu roles berbalik sepenuhnya pada DNS query. VM adalah source dan gateway adalah destination pada DNS response. Gateway menjadi source dan VM menjadi destination. Baru lanjut. Di sini ada refleksi yang dimana ditanya apa manfaat menggunakan UDP daripada TCP sebagai protokol. Halo semuanya, sekarang saya akan melakukan praktikum tugas 3 bagian lab 7 dan 8. Yang pertama adalah lab 7, using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Jadi yang pertama-tama kita membuka terminal dan mengetik sudo Wireshark list fiber. Jadi kita bisa lihat ini telah terbuka. Selanjutnya kita masuk ke capture. Kita buka. Nah, Ini pertama-tama kita mengetik fd.cdc
Oke, kita lanjut. Bisa kita lihat di sini ya. Selanjutnya kita mendapat download dan readme. Kita akan mendapatkan ini ya, service not available. Transfer cockpit, get readme 200 port, command successful, data connection already open, transfer static, warning 36 bar lightning fix, receive it. Main window-nya. Di sini analyze the TCP field. Kita lihat di sini untuk TCP fields-nya. Lihat di sini fill in the information. Untuk source IP address-nya adalah 192.168.119, destination IP address-nya 198.246.117.106, source port number-nya ephemeral misal 949, destination port-nya 21 FTP, sequence number-nya 0 relative, acknowledgement number 0, header length 40 bytes, window size 29200. Following address-nya bisa kita lihat di sini. 198 source IP address-nya ya. Source IP address-nya untuk destination address-nya 191.1.16.19. Dan untuk desain web untuk source port number-nya 21 FTP, bisa kita lihat di sini 21 FTP ya. Dan number window size-nya 28960. Untuk di sini juga source IP address-nya 192.168.1.19, destination IP address-nya 198.246.117.106. ephemeral 21 FTP, sequence number 1, acknowledgement number 1, header length 32 bytes, window size 58. Saya kita lihat di sini semua ya. Semua window size-nya untuk apa? Window scaling factor-nya semua bisa lihat di sini ya. Lalu how many other TCP datagrams contained SYN bit? Hanya satu datagram lagi SYN ACK dari server. Setelah handshake selesai, SYN tidak muncul lagi kecuali ada sesi TCP baru yang dimulai. Di sini baru untuk UDP datagramnya. Kita lihat di sini UDP datagramnya ya. Yang desain supportnya 69. How does UDP verify datagram integrity? UDP menggunakan checksum untuk memverifikasi integritas data. Pengirim menghitung checksum berdasarkan header dan data. Lalu penerima menghitung ulang dan membandingkan. Jika berbeda, paket dianggap rusak, namun tidak ada mekanisme transmisi otomatis di UDP. Examine the first name return from the TFT VD server. Fill in the information about the UDP header. Source IP address adalah 10.0.011 H1 server.
Destination IP address-nya 10.0.0.12H2. Port acak baru di TFTD. Jadi port bisa acak ya. Keduanya juga semua bisa acak. This lab provided an opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from captured FTP and TFTP session. How does TCP manage communication differently than UDP? TCP menyediakan komunikasi yang andal, berurutan, dan terkontrol melalui mekanisme handshake, acknowledgement, retransmisi paket yang hilang, flow control, dan congestion control. UDP sebaliknya adalah protokol connectionless tanpa jaminan pengiriman, tanpa urutan, dan tanpa kontrol aliran. TCP cocok untuk data penting seperti file transfer dan web browsing. Sedangkan UDP lebih cocok untuk aplikasi real time seperti streaming video, VoIP, dan DNS yang mengutamakan kecepatan daripada keandalan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pertama kita melakukan config. Sekitar situ yang runningnya list the interferences and their IP addresses displayed in the config input. Jadi bisa kita di sini ya untuk ENPOS 3 192.168.1.19 ya. Untuk itu, habis itu IO ini adalah sebuah loopback ya. Akan melakukan sebuah loopback. Ini akan melakukan sebuah loopback runningnya. Kita bisa lihat di sini ya untuk semuanya TCP dumpnya. Login titik ASPX.
Bisa kita lihat di sini kita menggunakan bisa dilihat di sini kita menggunakan link alternatif. Lalu kita kembali ke terminal. Tekan VC. Udah tutup. Kita membuka file manager. Kita ke analis. Ke sidang. Buka Wireshark. Kita bisa lihat kita di sini ya. Kita menggunakan alternatif. Jadi sudah ada ini ya. Ini. Di sini. Biasanya yang muncul adalah username admin atau password admin. Repeat tidak menginskripsikan data ya. Terminal. Di sini berterima about the website URL. URL menggunakan HTTPS. Berarti koneksi dienkripsi menggunakan SSL atau TLS di sini. Nah, karena
Itu tidak terbuka, kita menggunakan yang lain ya. Google di sini. Nah, lihat di sini. What has replaced the HTTP section that was in the previous section? Bagian HTTP digantikan oleh Secure Sockets Layer ya, SSL atau TLS. Ini menunjukkan bahwa data dienkripsi sebelum dikirim karena dia HTTPS. Seperti yang tadi di Google. Encrypted application datanya tidak, application data ditampilkan dalam format yang terenkripsi ciphertext yang tidak bisa dibaca secara langsung, berbeda dengan HTTP di mana data bisa dibaca jelas. What are the advantages of using HTTPS in HTTP? Enkripsi data. Seperti lihat tadi, jika kita menggunakan HTTP, data tidak terenkripsi, dan jika kita menggunakan HTTPS, enkripsi data ada, autentikasi data, HTTPS menggunakan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas server, sehingga pengguna yakin terhubung ke server yang benar. Integritas data, HTTPS memastikan data tidak dimodifikasi selama transit. All websites that use HTTPS considered trustworthy? Tidak. HTTPS hanya menjamin bahwa koneksi antara browser dan server terenkripsi, namun tidak menjamin bahwa server atau konten website tersebut aman atau jujur. Threat actor juga bisa membuat situs HTTPS palsu atau phishing untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya di balik enkripsi. Nah, hanya itulah praktik dari tugas 3 kami. Kami harap dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih.